Halo brother, kembali lagi di Atas Roda. Kali ini gue berkesempatan untuk test ride KTM 390 Adventure. Ini merupakan keluaran tahun 2021. Sebelumnya juga ada yang diproduksi tahun 2020, namun tidak ada perbedaan. Sebelum itu, gue bakal ngejelasin spesifikasi dari motor KTM 390 Adventure ini. Brother, terinspirasi dari KTM 450 Rally, steel trellis frame rangka KTM 390 Adventure sangat ringan dan kuat dengan desain 2-piece, main frame dan subframe. Dengan pengalaman bertahun-tahun di kejuaraan racing tingkat dunia, KTM menjadikan suspensi adalah salah satu peran penting, khususnya di kelas motor adventure. WP Suspension adalah merek ternama saat ini, dengan pengembangan maksimal menjadikan WP Suspension produk kompetisi yang sudah mendunia, khususnya motor adventure travel enduro. KTM 390 Adventure menggunakan front suspension WP Apex 43 mm dengan fully adjustable. Suspensi depan KTM 390 Adventure memiliki compression damping di sisi kiri dengan switch adjuster warna putih. Sedangkan sisi kanan adalah ribbon damping dengan switch adjuster warna merah. Suspensi travel depan dan belakang menjadikan berkendara lebih dari sekedar adventure bike biasa. Penyetelan fork suspensi depan dilakukan secara manual oleh pengendara sesuai kebutuhan trek yang dilalui. KTM 390 Adventure menggunakan aluminium pelek racing dengan ukuran depan 100/90 ring 19 tubeless dan belakang 130/80 ring 17 tubeless. KTM 390 Adventure dalam perangkat pengereman menggunakan produk dari Bybre dengan kaliper depan 4 piston dengan disk 320 mm dan belakang 1 piston dengan disk 230 mm. Dilengkapi ABS 2 channel untuk depan dan belakang. Kapasitas tangki KTM 390 Adventure adalah 14,5 liter menggunakan minimum BBM oktan 92. Desain saddle seat dengan 2 bagian terpisah antara pengendara dan penumpang dengan seat height 855 mm. Brother, berikut spesifikasi engine KTM 390 Adventure. Sekarang kita udah tahu spesifikasi dari motor KTM 390 Adventure ini. Tapi sebelum jalan, gua mau nanya sama Om Acin. Dia adalah seorang supervisor KTM Indonesia. Gua bakal nanya beberapa hal tentang motor ini, yaitu control panel sama suspensi. Oke brother, kita sekarang sudah sama Om Acin. Kenalin Om, aku Raka dari Di Atas Roda. Ya, saya Acin dari KTM Motor Indonesia. Siap. Jadi sebelum kita jalan, kita perlu tahu dulu nih, apa aja yang bisa disetting dari kontrol panel si KTM 390 Adventure ini. Gimana Om? Tolong jelasin dulu. Banyak hal, terutama di ABS-nya, terus traction control-nya, sama quick shift-nya. Jadi untuk menghidupkan panel kontrolnya, dia akan tampil ready to rest. Terus ini posisinya belum on untuk engine-nya, maka kita harus dikontak. Dia tampil normal, Iya. netral. Terus untuk pengaturan ada di tombol sebelah kiri stang. Jadi saat riding ataupun dalam posisi diam pun bisa diatur. Yang pertama kita ke KTM MyRide. KTM MyRide ini adalah sebelumnya di-download di aplikasi Google Store atau Play Store biar bisa dikoneksikan ke panel ini. Ada audio yang pertama. Nah, ini bisa diatur pergantian lagunya atau volumenya. Jadi pakai headset Bluetooth. Sebelumnya di firing dulu handphonenya dan headsetnya. Jadi dia akan tampil Bluetoothnya dari handphone mana. Misalnya ada iPhone, ada Samsung atau segala macamnya. Taruh nongol di sini. Nongol, dan headsetnya juga begitu. Oke. Terus untuk audio ini nanti dia bisa ganti-ganti lagu dengan diatur
pergantiannya. Iya. Terus, nah untuk navigasi ini download lagi untuk di Google Store-nya, tapi yang berbayar, dan dia tampilnya hanya tanda panah belok kanan Belok. atau belok kiri. Oh, Jadi iya, cuma beloknya aja secara ya? detail. Ah, Untuk secara detailnya tetap di handphone. handphone. Terus dia untuk fairing sendiri, untuk teleponnya itu nanti ketika ada telepon masuk tidak perlu lagi rogo-rogo kantong, ini akan tampil seperti siapa yang nelpon siapa yang gitu, telepon. iya. Gitu. Atau kita mau coba buktikan. Nah, ini akan tampil siapa yang telepon ketika ada di daftar kontak telepon yang di fairing ke sini. Jadi nggak perlu lagi rogo-rogo kantong, dan kalaupun kenal atau mau diangkat kan jelas siapa yang telepon. Gitu. Kalau angkat tinggal pencet yang set itu ya? Ya, tinggal pencet set. Jadi atau dimatikan. Cuman dia ngomongnya harus pakai Headset Bluetooth. headset. Oke. Mau dimatikan. Boleh lagi. Iya. Lanjut kita ke quick shift-nya. Nah, quick shift ini bisa di off-kan atau bisa dihidupkan, tapi untuk RPM tertentu dia di gigi 3 atau keempat, 4 ke 3, 4 ke 5, 5 ke 4, dia tidak perlu lagi tarik Kopling. seperti itu. Dan untuk ABS-nya dia ada 2. Untuk root ini adalah yang ada di katalog itu, yang cornering ABS di jalanan aspal, maka posisinya hidup. Untuk di off-road dia kalau mau dimainkan dia harus off. Jadi dua-duanya mati. Dan biar pengeremannya Maksimal. cengkramnya maksimal. Jadi tidak ngelos ketika ada di jalanan off-road yang berpasir atau yang tanah. Dan untuk traction controlnya juga bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Nah, ini untuk pertama kali kita hidupkan kontak, posisinya dalam keadaan on, dan itu ada di medan off-road. Dan untuk dimatikan, dia harus ditekan agak lama. Akan berubah. Dan untuk di-on-kan lagi, cukup diarahkan ke bawah. Seperti itu. Dan satu hal lagi, yang kelebihan di motor KTM 390 Adventure ini yang tidak ada di motor Adventure lainnya, dia ada soket pengecasan. Wah. Untuk handphone, untuk GPS ketika pakai yang Garmin. Jadi nggak perlu lagi nyari-nyari berhenti ngecas. Nyari ngecas gitu ya. Iya. Oke. Jadi setelah kita tahu setting-setting apa aja yang ada di kontrol panel ini, sekarang aku mau tahu settingan yang ada di suspensi depannya ini. Ya, untuk settingan shock Adventure 390 watt ini, dia ada di sebelah kanan dan kiri, dan untuk posisi pengaturannya adalah ngeklik ke arah atas. Searah jarum jam ya? Ya, sama halnya dengan yang sebelah kanan juga. Jadi 5 klik dia bisa merubahnya. Satu hal yang harus diketahui, di 390 Adventure ini dia memakai shock depan dengan upside down ukuran 43 mili dan mereknya WP. Dan WP-nya ini kelasnya ada level-levelnya. Dan untuk 390 Adventure ini dia kelasnya kelas APEC yang dipakai sebelumnya di 790 Adventure. Tapi untuk yang ada tipe pengaturannya itu hanya ada di 790 Rally. 790 Rally. Iya. Di 790 biasa tidak. Dan ini diatur pengaturannya juga ada di bawah jok ini. Di dalam jok ini. Tapi untuk mulai pengaturannya dia posisi standarnya dalam keadaan seperti ini. Rata gitu ya. Terus untuk mulai pengaturan dia kliknya ke atas. Kanan. Searah jarum jam ya? Ya, dengan 5 klik. Setiap 5 klik? Iya. Seperti itu. Dan ini ada 2 tipe.
adjuster dan ribbon. Untuk membuka posisi jok, kita harus tekan agak lama. Oh Dia iya. kebuka kuncinya dan simple, tidak ada penguncian lagi, tinggal tarik. Dan ini Tarik pengaturannya ada di sini untuk shock depannya dan Oh ini keterangannya di sini. keterangannya. Heeh. Jadi berapa kliknya, dan dia ada basic Setting, sport, dan comfort, max payload. Max payload itu udah paling atas ya. ya, jadi nggak perlu repot-repot lagi, atau tidak mau ribet buka ini, tinggal foto. Iya. Oke brother, sekarang semua keterangan udah kita ketahui dari kontrol panel sama suspensinya. Sekarang aku mohon izin sama Om Acin buat test ride motor KTM 390 Adventure ini. Siap. Oke brother, sekarang gue lagi test ride motor KTM 390 Adventure. Hal pertama yang gue rasain ketika gue naik motor ini itu rasanya tinggi banget. Tinggi, tapi secara riding position nyaman banget. Karena stangnya fat bar, terus ground clearance-nya juga tinggi. Jadi bikin gampang buat manuver. Secara handling motor ini cenderung stabil. Ketika lo cornering atau sedikit lebih miring gitu saat belok, itu nggak bikin goyang, dan saat ngebut juga lo nggak bakal goyang. Sangat stabil. Oh ya, motor ini juga udah dibekali dengan Quick Shift Plus. Itu up and down quick shift dari 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, dan 6 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 3. Kalau dari 1 ke 2 itu belum bisa. Nanti kita cobain quick shiftnya pas jalanan udah kosong ya. Kita sekalian tarik-tarik juga. Oh ya, ini spionnya juga lebar dan tinggi, jadi lu ngeliat ke belakang itu luas banget, kelihatan semuanya. Yang ngeliat ke belakang ya. Satu hal yang bikin ngeganggu di gua dari motor ini adalah itu suara kipasnya berisik banget. Mungkin emang karakteristik KTM memang begitu kali ya. Soalnya punya temen gua yang 200cc itu juga kipasnya seberisik itu. Oke, kita coba tarik motor ini. Tarikan bawah motor ini juga berasa kenceng banget. Mungkin karena cc-nya gede dan silindernya cuma satu. Itu bikin torsinya gede mungkin ya. Nanti kita coba tanya sama Om Acin. Setelah gue ngelewatin beberapa polisi tidur, gue ngerasa ini suspensinya empuk banget brother. Nyaman banget. Di saat lo ngebut dan ground clearance motor ini tinggi, itu kayak bikin lo kayak terbang gitu. Dan karena traction control dari KTM ini dalam kondisi aktif, bikin tarikannya tuh kayak nge-grip banget ke jalanan.
Nah, lo lihat di sini. Speedometernya udah auto backlight. Jadi kalau lo di kondisi gelap atau di terowongan atau saat malam hari, itu speedometernya berubah jadi gelap. Ketika udah terang lagi, speedometernya berubah jadi terang lagi. Iya, kita coba tarik lagi. Ya, cukup sekian test ride dan review motor KTM 390 Adventure ini. Thank you buat KTM Indonesia cabang Pondok Indah yang sudah ngasih kesempatan buat gua test ride motor KTM 390 Adventure ini. Thank you buat Om Acin udah dikasih kesempatan buat test ride KTM 390 Adventure ini. Sip. Sekarang aku mau nanya deh Om. Boleh. KTM tuh rata-rata yang dari cc kecil, paling kecil berapa Om? Paling kecil 200. 200 sampai ini 390 masih pakai satu silinder. Satu silinder. Itu apa sih Om yang dikejar dari satu silindernya itu? Untuk KTM sendiri memang paling banyak itu silindernya cuma 2 sampai 1300 di Duke dan Adventure-nya. Karena yang kita kejar adalah pertama kenyamanan dan keamanan. Tidak mengejar 1 atau 2 atau 3, 4 silinderan. Tidak bermain di silinder, tapi lebih main untuk engine-nya lebih main di torsi. Dan untuk selainnya adalah bobotnya yang ringan. Yang otomatis ketika bermain di satu silinder, maka bobotnya ringan. Pasti. Dan main di torsi bawah, di power bawah. Jadi saat start pertama udah langsung jos aja kan. Tadi aku udah coba, tarikan awalnya tuh enak banget gitu. Betul. Dan ditambah lagi dengan ukuran shocknya yang besar dan pengeremannya sudah sistemnya radial dan 4 piston. Ditambah lagi ABS depan belakang. Ini kenapa saya bilang menjual atau memberikan kenyamanan dan keamanan. Pertama adalah keamanannya adalah pengeremannya. Terus didukung sama shocknya yang besar 43 mm. Nah, jadi ketika pengendara membawa motor dalam kecepatan tinggi dan tiba-tiba ngerem mendadak, ini aman banget. Nggak akan goyang. Ngerem mendadak. Betul. Enak, dapet banget. Betul. Nah, kenyamanannya adalah dan bobotnya ringan, dan ini membuat kita mengendarai KTM 390 Adventure ini sangat nyaman. Terlihat dari selain ringan, dia balance, tidak berat kanan atau kiri. Cuma megang tutupnya doang, tutup kuncinya. Gila. Jadi motor ini walaupun powernya besar, torsinya besar, bisa dikendalikan. Sama frame-nya ini diambil terinspirasi dari rally-nya 450 KTM. Rally-nya 450 KTM. KTM 450 Rally. Jadi walaupun sama-sama CC 390 dengan Duke, tralisnya beda. Oke brother, sekian review dan test ride dari KTM 390 Adventure ini. Salam di atas roda.